Alright, selamat menonton video ini. Video ini merupakan video pertemuan kelima, yang artinya merupakan lanjutan dari video keempat. Nah, di video keempat kita telah menyelesaikan latihan 1 sampai latihan 3. Dengan demikian, di video ini kita akan melanjutkan latihan 4 sampai 6. Oke, tanpa membuang waktu, kita langsung saja mulai dari latihan 4. Oke, sebenarnya sudah saya coba beberapa kali. Saya akan membuat baru di sini. Oke. Nah, kita dapat garis horizontal dengan panjang 6 dan vertikal 4. Oke, kita mulai dari situ. Kanan 6 ke atas 4. Oke. Lalu ke sini. Lalu sini. Oke, sudah ya. Nah, kita telah membuat garis paling luar. Sekarang kita membuat garis yang ini, dua garis ini. Oke, kita offset ke kiri sejauh 2, offset 2 ke kiri, lalu offset 1 dari atas. Nah, sudah. Lalu sekarang kita trim. Oke, garis ini telah jadi. Lalu kita buat dua persegi yang ini dengan cara offset ke kanan sejauh 1,5 2 kali, lalu dari atas 2. Oke, offset 1,5 ke kanan 2 kali, offset dari atas 2. Oke, lalu sekarang kita trim. Nah, seperti ini ya cara trim cepatnya. Oke, sudah selesai, tinggal kita tambahkan dimensinya. Nah, oke. Oke, ini juga ya. Nah, saya akan menunjukkan suatu cara yang lebih cepat di sini. Saya hapus dulu. Oke. Nah, di sini kita memiliki beberapa kali poin untuk dihitung dimensinya. Nah, ada salah satu cara cepatnya seperti ini. Setelah kita membuat dimensi di satu titik pertama, oke, lalu kita lanjut pakai yang ini, continuous. Nah, tinggal klik di sini di poin-poin selanjutnya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut yang kiri. Ini 2. Oke, saya ulang ya. Setelah buat 1 di situ, kita klik yang ini. Nah, kita tinggal klik poinnya, nggak perlu menentukan jarak ke kiri sejauh. Nah, cukup seperti itu. Lalu spasi. Oke, selesai. Oke, dengan demikian latihan keempat sudah selesai. Oke, selanjutnya latihan kelima. Ini saya perbesar lagi biar kelihatan ukurannya. Oke, cukup. Oke, latihan kelima. Oke, jadi di latihan kelima sebenarnya ini kita harus mulai dari sini. Ini sebenarnya awalnya ada satu garis di sini sepanjang 6. Lalu nanti akan kita offset ke atas sejauh 2 dan ke bawah 4. Oke, kita langsung saja biar cepat ya. Jadi di tengah sini ada garis panjang 6. Oke, sudah ada. Dari sini ke sini, dari pusat lingkaran ke pusat lingkaran ini kita mau pindahkan dulu ke bawah. Enggak. Oke. Lalu di offset ke atas sejauh 2 dan ke bawah sejauh 4. Oke, nah oke ya. Setelah itu kita buat lingkaran ini, ketiga lingkaran ini.
di ujung kiri garis ya. Nah itu jari-jarinya ada yang 0,5, ada yang 0,75 dan 1,5. Oke. Nah di sini saya ingin menunjukkan bagaimana cara menyeleksi objek di AutoCAD ya. Jika kita memilih dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini, maka semua objek yang ada di dalam persegi ini itu akan terseleksi. Nah, adapun objek yang mengenai persegi ini tapi tidak sepenuhnya berada di dalam perseginya, berarti dia tidak akan terseleksi. Teman-teman perhatikan ya. Nah, di sini yang berada persis di dalam persegi hanya objek lingkaran. Sementara garis yang ini, yang horizontal, walaupun dia mengenai persegi, tapi dia tidak sepenuhnya berada di dalam persegi, maka dia tidak akan terseleksi. Perhatikan. Nah, kan garisnya tidak terseleksi. Nah, beda lagi kalau kita menyeleksi dari kanan bawah ke kiri atas. Nah, efeknya semua objek yang dikenai, semua objek yang dikenai oleh persegi ini akan terseleksi, walaupun tidak sepenuhnya berada di dalam persegi ini. Perhatikan ya. Nah, dengan demikian garis ini, garis yang horizontal ini akan juga ikut terseleksi. Perhatikan 1, 2, 3. Nah, oke, sudah mengerti kan bedanya. Nah, ketika teman-teman sudah mengerti perbedaan itu, maka akan sangat membantu ketika menggambar. Oke, saya ingin menyeleksi dari sini. Nah, lalu di copy ya, copy ke kanan, di tengah sini dan di sini. Oke, setelah itu kita trim garis yang ini nih. Nah, sebenarnya kan ada setengah lingkaran sini. Nah, itu di trim, dihapus. Trim, hop. Oke, sudah terhapus. Lalu kita copy dua lingkaran ini ke atas. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita buat garis yang ini nih, yang miring ini. Nah, garis ini dia menyinggung lingkaran ini. Masih ingat kan menyinggung? Nah, caranya seperti ini. Nah, kalau udah muncul snap seperti ini berarti dia menyinggung lingkarannya. Oke, lalu kita buat garis yang ini. Nah, saya ingin menunjukkan bagaimana coding untuk membuat garis ini. Jadi garis ini panjangnya 3 dengan sudut 45 derajat. Nah, perhatikan, klik dulu, lalu 3, perhatikan di bawah sini, 3, sudutnya 45, harus ada add ya di depan, enter. Nah, otomatis kan. Nah, baru klik di sini agar tegak lurus lagi, bukan tegak lurus, sorry, menyinggung lingkarannya. Oke, sudah. Lalu kita buat garis yang ini. Jaraknya 0,5, berarti kita offset dari bawah sejauh 0,5. Oke, lalu kita extend. Oke. Nah, garis ini sudah tidak diperlukan, kita boleh hapus nih. Nah, terakhir kita buat garis yang ini dengan menggunakan tool arch. Oke, kita aktifkan arch, lalu kita lanjut dengan coding tan atau komentan. Nah, jadi komentan ini gunanya supaya memunculkan snap yang menyinggung setengah lingkaran tadi. Perhatikan ya, di sini snapnya seperti ini. Nah, adapun yang menyinggung snap ini, tapi dia nggak tepat di tengah. Nah, perhatikan setelah kita aktifkan ini komentan, maka dia akan muncul di sini. Bener ya? Saya ulang ya, arch lalu tan. Nah, benar di sini ya. Oke, saya pikir ada di persis di tengah.
di ujung atas lingkaran, ternyata enggak. Oke, benar di sini. Lalu kita klik di atas ini. Nah, tannya nggak muncul kan ya? Walaupun di sini ada sih sebenarnya tangen. Nah, coba kita coding lagi, tan spasi. Oh, jadi gunanya supaya menghilangkan snap yang lain gitu, hanya memunculkan snap tan. Oh gitu. Oke. Nah, oke, dengan demikian gambarnya sudah selesai, tinggal kita kasih dimensi. Ini 6, betul ya. Ini 0,5. Oke, betul. Lalu ini dari pusat lingkaran ke bawah sini sejauh 4. Oke. Sini ke sini 2. Dan dari sini ke sini ya 3. Ini teman-teman sudah mengerti kan bagaimana cara merubah panjang garis ini. Nah, silakan disesuaikan. Lalu di sini ada sudut 45 derajat. Oke, benar ya. Dan di sini radiusnya sini 0,5, ini 0,75, ini 1. Oke, udah sangat mirip ya. Oke, dengan demikian latihan 5 selesai, kita lanjut ke latihan 6. Oh, sebagai pengingat, jika teman-teman merasa proses gambar saya terlalu cepat, maka silakan diulang lagi menontonnya dan perhatikan di bar bagian bawah sini supaya mengetahui komen apa yang saya gunakan. Oke, kita lanjut ke latihan 6. Nah, di sini lingkaran paling luarnya jari-jarinya 3. Oke, kita buat dulu jari-jari 3. Oke, udah. Lalu kita buat garis ini. Jadi gambar akhirnya terlihat cukup rumit, tapi sebenarnya tidak begitu rumit kok. Oke, setelah kita buat ini, kita buat lingkaran dulu. Ini ada lingkaran yang jari-jari 0,5, 1 dan 1,3. Oke, 0,5, terus 1 dan 1,3. Oke, lalu kita putar dulu, putar sebesar 45 derajat. Mengertikan cara putarnya, select dulu semuanya, lalu RO, lalu klik di tengah lingkaran, lalu masukkan 45 derajat. Hop. Oke, udah cukup mirip ya. Nah, lalu kita jadi sebenarnya garis di sini, dua garis ini sebenarnya merupakan hasil offset dari garis asli yang di tengah ini. Nah, karena lebarnya 0,3 berarti di offset masing-masing 0,15 ke kanan dan 0,15 ke kiri. Kita coba ya, offset 0,15 ke sini dan ke sini. Nah, ini juga ke atas dan ke bawah. Nah, lalu garis aslinya dihapus. Oke, udah hampir mirip ya. Nah, lalu bagian garis yang berada di dalam lingkaran itu kita trim. Oke, trim. Nah, seperti itu ya. Oke, udah hampir mirip. Lalu ini lingkaran ini juga kita trim pada bagian yang berpotongan ya, dengan dua garis yang ini. Oke, kita trim. Oke, udah cukup mirip ya. Tinggal kita tambahkan gambar yang mirip dengan baut ini. Nah, caranya adalah kita buat dulu garis bantu di sini supaya mempermudah penggambaran. Oke, nah khusus untuk bagian yang kiri saya akan menggunakan cara yang agak berbeda. Oke, kita lanjut membuat gambar bautnya. Nah, caranya adalah dengan menggunakan fitur polygon.
Jadi setelah mengaktifkan fitur poligon, kita harus masukkan dulu, perhatikan perintahnya, harus masukkan dulu jumlah sisinya. Nah, di sini jumlah sisinya ada 6, berarti kita masukkan 6. Lalu perintah selanjutnya, tentukan titik pusat dari poligonnya, specify center of polygon. Oke, nah titik pusatnya itu berada persis di tengah garis ini. Oke, kita buat garis bantu ini tujuannya supaya mendapatkan garis tengahnya. Oke, klik. Setelah pilih centernya, itu ada dua pilihan. Pilihan pertama ini inscribe in circle. Nah, yang kedua circumscribe about circle. Nah, saya akan menunjukkan bedanya seperti apa. Nah, misalnya kita pilih dulu pilihan yang pertama. Jika memilih yang pertama, maka masukkan inisialnya I. Nah, perhatikan di sini I. Oke, sudah saya tulis, sudah saya ketik, lalu spasi. Nah, sekarang kita masukkan jari-jarinya 0,3. Nanti teman-teman akan melihat bedanya antara kita menggunakan pilihan pertama dengan pilihan yang kedua. Oke, sekarang saya mulai lagi dari awal, tapi nanti dengan menggunakan pilihan kedua. Oke, aktifkan poligon, lalu masukkan sisinya 6, lalu pilih centernya, saya ingin di sebelah kanan sini. Nah, oke, sebenarnya sudah diklik ya. Nah, lalu kita masukkan, pilih dulu pilihan kedua, yaitu inisialnya C. Perhatikan di sini saya ketik C. Oke, spasi. Nah, lalu jari-jarinya kita masukin tetap sama 0,3 ya. Nah, kelihatan kan bedanya? Nih, berikut saya jelasin. Nah, jika kita memilih pilihan yang pertama, maka perbedaannya akan seperti ini. Misalnya kita buat dulu lingkaran dengan jari-jarinya 0,3 supaya teman-teman bisa memperhatikan bedanya apa. Satu lagi lingkaran di sini, jari-jarinya tetap sama. Jadi sebenarnya semua jari-jari poligon ini 0,3, poligon yang ini juga 0,3, juga kedua lingkaran ini jari-jarinya 0,3. Nah, bedanya adalah ketika kita membuat poligon dengan pilihan yang pertama yang inscribed in circle, nah itu berarti sudutnya yang mengenai lingkaran, yang bersentuhan dengan lingkaran. Nah, jika kita memilih pilihan kedua, berarti bukan sudut yang bersentuhan dengan lingkaran, tapi sisinya. Nah, kedua pilihan itu berarti akan menentukan besarnya si poligon yang akan kita buat itu. Nah, pada latihan 6 kebetulan kita menggunakan pilihan yang kedua, yang mana sisi poligon yang bersentuhan dengan lingkaran. Nah, maka ini kita hapus. Kalau kita pindahkan ini ke posisi, oke, benar ya, situ ya, benar gak sih? Pindahin dulu. Pindahin lagi, tapi matiin dulu ortonya F8. Oh, sini benar ya. Aktifkan lagi F8. Oke, karena satunya belum. Nah, jadi kita langkahnya sebenarnya setelah membuat poligon, kita buat lingkaran dengan jari-jari 0,3. Lalu kita buat satu lagi lingkaran dengan jari-jari 0,2. Oke, ini baru mirip ya. Nah, setelah itu ini kita copy ke sini dan ke sini. Nah, khusus di bagian yang kiri saya akan membuat gambar yang sama tapi dengan cara yang agak berbeda. Nah, jika di sini kita menggunakan garis bantu, di sebelah sini kita tidak akan menggunakan garis bantu sama sekali. Oke, caranya cukup mirip. Pertama kita aktifkan dulu poligon, lalu masukkan sisinya 6. Nah, ketika proses memilih pusat dari poligon itu kita menggunakan cara seperti ini. Nah, klik shift, ditahan, jadi tahan shift, lalu klik kanan pada mouse, maka akan muncul pilihan seperti ini. Pilih pilihan yang ini, mid between two points.
Jadi kita akan memilih suatu titik di antara dua titik tertentu gitu ya. Jadi pilih ini. Nah, karena kita akan memilih titik di sini, maka kita harus memilih dua titik yang ini dan ini, supaya menghasilkan satu titik di tengah sini, begitu kan? Mengerti ya teman-teman ya? Jadi klik dulu di sini, lalu klik di sini. Nah, sebenarnya setelah mengklik dua titik itu, otomatis kita telah memilih salah satu titik yang persis, yang benar-benar persis berada di antara dua titik itu tadi. Oke, nah setelah pilih titik, kita pilih pilihan yang kedua kan ya, C spasi, lalu masukkan 0, nah seperti ini kan bentuknya, bentuk agak beda. Nah, harus seperti ini, masukkan 0,3, enter. Oke, jadi kita nggak membutuhkan garis bantu sama sekali ya. Saya ulangi lagi caranya dengan membuat circle ya, circle. Nah, ketika memilih titik pusat itu klik tahan shift, klik kanan, lalu pilih ini middle between 2 points, lalu klik di sini dan di sini. Oke, lalu masukkan jari-jarinya 0,3, satu lagi jari-jarinya 0,2. Oke, hasilnya sama dan tanpa menggunakan garis bantu sama sekali. Nah, setelah itu garis bantunya boleh kita hapus. Oke, sudah ya, sudah benar-benar mirip ya. Tinggal kita tambahkan dimensinya. Ini 0,5. Ini 1,3. Nah, untuk memastikan ini pasti 0,3 ya. Oke, benar ya. Dan lingkaran yang paling luar itu jari-jarinya 3. Oke, dengan berakhirnya latihan 6 berarti video ini juga berakhir. Untuk video selanjutnya kita akan mempelajari tentang tool hatch, yang mana tool hatch itu gunanya untuk membuat arsiran atau motif. Jadi misalnya ingin membuat motif atap, nah kita akan menggunakan tool hatch. Oke, video ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya.